Halo, selamat datang di channel YouTube Serdadu Medis. Jangan lupa dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat sehat semua. Kembali berjumpa dengan saya Serdadu Medis. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat sebuah video yang berbeda dengan video-video saya sebelumnya, dan saya ingin membuat video reaksi terhadap sebuah video yang terdapat di YouTube. Dan video ini bercerita tentang bagaimana jantung bekerja. Namun sebelumnya saya ingin memberikan sedikit pendahuluan tentang organ jantung itu sendiri. Jantung merupakan salah satu organ vital yang dimiliki oleh manusia, dan lokasinya kurang lebih ada di rongga dada kita sebelah kiri. Seperti ini posisinya. Besarnya pun sedikit lebih besar daripada besar kepalan tangan kita masing-masing, dan memiliki berat antara 250 gram sampai 300 gram. Ya, kurang lebih seperti beratnya sebuah apel, ya. Dan jantung ini memiliki 4 buah ruang, ya, 4 buah ruang yang kita bagi dua, yaitu ruang bagian atas dan ruang bagian bawah. Nah, ruang bagian atas itu kita sebut dengan atrium, dan ruang bagian bawah kita sebut dengan ventrikel. Atrium memiliki 2 ruangan, yaitu atrium kiri dan atrium kanan. Begitupun dengan ventrikel. Ada ventrikel kiri dan ada ventrikel kanan. Nah, nanti mudah-mudahan di video berikut ini akan terlihat lebih jelas bagian mana yang disebut dengan ventrikel dan bagian mana yang disebut dengan atrium. Oke, sekarang kita mulai ke videonya langsung ya. Wow, ada orang bersepeda nih. Tahu aja kalau kita lagi hobi bersepeda ya di negeri ini. Nah, di video ini dikatakan informasi pembuka bahwa jantung itu melakukan pekerjaannya secara konsisten, terus-menerus, dan tidak berhenti. Amazing, dengan cara yang menakjubkan. Kurang lebih seperti itu ya. Kita lanjut ya. The heart is an organ that beats throughout the lifetime of a person. Are you aware that in an average lifespan of 70 years, it beats about 2.5 billion times? Nah, dikatakan bahwa sampai seseorang itu berusia kurang lebih sekitar 70 tahun, selama itu pula lah jantungnya melakukan pekerjaan sebanyak kurang lebih 2,5 billion times, artinya 2,5 miliar kali berdenyut sampai seseorang itu berusia kurang lebih 70 tahun. Jadi sebenarnya gini, jantung itu berdenyut secara normal antara 60 sampai 80 kali per menitnya, dan ini bisa melebihi 80 kali per menit ketika seseorang itu melakukan exercise ya, atau olahraga. Itu bisa 90 kali per menit, bisa 100 kali per menit, dan seterusnya. Kita lanjut lagi ya. The heart beats rhythmically due to the electrical impulses which cause Dan kalau kita perhatikan di video ini, itu terjadi impuls listrik ya, yang pada akhirnya nanti membuat otot-otot jantung itu mampu berkontraksi ya. Nah, ini terlihat dari video bagaimana impuls listrik itu berjalan mulai dari bagian atas ruang atrium sebelah kanan sampai bisa menyebar ke seluruh bagian otot jantung. Impuls listrik ini akan menyebabkan atrium dan ventrikel pada jantung memompa darah ya ke seluruh tubuh. Dan dipertegas bahwa yang mengontrol terjadinya denyut jantung itu adalah cardiac pacemaker. Dan nanti ke depan kita akan lihat apa sih
cardiac pacemaker itu? It is also known as sinoatrial node or SA node. The SA selanjutnya node dari SA node, impuls akan terus bergerak menuju AV node atau atrioventricular node. Ini juga sama, dia merupakan pacemaker juga. Jadi SA node atau sinoatrial node itu men-trigger atau mencetuskan kontraksi daripada atrium jantung, sementara AV node, atrioventricular node, men-trigger atau mencetuskan kontraksi dari ventrikel jantung. Mudah-mudahan masih jelas ya sampai sini ya. Kita lanjut. Thus, the impulse generated at the SA node causes atrial contraction and flow of blood into ventricles, and then the ventricles contract, pumping the blood out of the heart. It is the impulse generated by the SA node that causes the heart's chamber and valves to work in tandem. Oke, sebelum sampai kesimpulan, saya ingin memberikan informasi juga bahwa di video ini kita bisa lihat ada darah atau bagian darah yang berwarna biru dan ada bagian darah yang berwarna merah. Ini ada maksudnya loh. Jadi yang digambarkan darah ini berwarna biru itu maksudnya darah yang mengandung karbon dioksida. Ya, mengandung karbon dioksida artinya darah yang kembali menuju jantung dari seluruh tubuh. Ya. Sementara bagian darah yang berwarna merah adalah darah yang kaya akan oksigen. Jadi sebetulnya di jantung itu sendiri punya dua sirkulasi sebetulnya. Ada sirkulasi kecil dan sirkulasi besar. Sirkulasi apa? Sirkulasi darah ya. Sirkulasi kecil itu darah dari jantung menuju paru-paru, membawa bagian darah yang berwarna biru. Maksudnya bagian darah yang mengandung karbon dioksida, yang mengandung banyak kotoran, kurang lebih seperti itulah. Nah, dari jantung darah akan dipompakan menuju paru-paru, ya. Kemudian dari paru-paru darah itu akan istilahnya dibersihkan lah ya, dibersihkan, terjadilah pertukaran zat karbon dioksida ditukar dengan oksigen. Karena kan pada saat kita bernafas, paru-paru mengembang, itu kan menarik oksigen dari luar ke dalam tubuh kita. Dan itulah pada saat itu terjadi pertukaran zat karbon dioksida yang terdapat dalam kandungan darah biru atau darah yang kotor tadi ditukar dengan oksigen. Dan dari paru-paru, darah yang sudah bersih ini akan kembali lagi ke jantung. Sehingga digambarkan di video darahnya berwarna merah karena mengandung banyak oksigen. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti darah yang berwarna merah ini akan dipompakan ke seluruh tubuh. Ke seluruh tubuh. Dan itu disebut dengan peredaran atau sirkulasi darah yang besar. Kesimpulan yang bisa saya berikan adalah bahwa untuk sebuah jantung melakukan pekerjaannya atau berkontraksi, maka diperlukan yang kita sebut dengan cardiac pacemaker, ya, di mana jantung memiliki dua buah cardiac pacemaker seperti yang sudah dijelaskan di video tadi, yaitu SA node dan AV node, ya. Dan ketika kita berbicara mengenai gangguan jantung, ya, atau penyakit-penyakit jantung, salah satunya bisa disebabkan oleh karena adanya gangguan dari SA node atau AV node, atau kita sebut adanya gangguan kelistrikan jantung. Gangguan jantung yang lain bisa disebabkan oleh organ jantung itu sendiri secara anatomi. Bisa karena katup jantungnya yang bermasalah seperti itu, atau bisa juga terjadi masalah pada pembuluh darah jantung. Jadi pembuluh darah yang memperdarahi jantung. Jadi penyakit atau gangguan-gangguan jantung itu bisa bermacam-macam penyebabnya atau sumbernya. Oke, mungkin itu saja video reaksi saya kali ini. Mudah-mudahan ada sedikit kejelasan mengenai bagaimana cara jantung bekerja. Dan
Terima kasih sudah menonton video ini. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.